Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-22 sampai 27. Ibrani 10 ayat 22 sampai 27. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Judul renungan kita hari ini adalah Berdiri Teguh dalam Tuhan. Ditulis oleh Claudia Jessica, sahabat suara kasih. Tersebar di sepanjang ratusan mil dari garis pantai utara California. Terletak lembah-lembah tersembunyi, yang dipenuhi dengan beberapa gedung pencakar langit paling megah di dunia. Itu adalah pohon redwood. Pohon-pohon ini bak raja perkasa, yang mampu menembus langit hingga melebihi ketinggian dari gedung 30 lantai, ditempatkan berdampingan dengan Big Ben London. Gedung ini akan dikalahkan oleh pohon redwood tertinggi kedua. Menara miring Pisa akan naik sedikit lebih tinggi. Dari titik tengah Kolosus hutan tertinggi ke-6, umur panjang redwood juga luar biasa. Banyak dari pohon redwood lain yang mengisi hutan. Ketika Columbus menemukan Amerika pada tahun 1492. Anehnya, pohon-pohon raksasa ini memiliki sistem akar yang sangat dangkal yang menjangkau ke segala arah. Untuk menangkap kelembaban permukaan dalam jumlah terbesar, Anda akan jarang melihat pohon redwood yang berdiri sendiri.
karena angin kencang akan dengan cepat mencabutnya. Inilah sebabnya mereka tumbuh dalam kelompok, akar jalinan mereka memberi dukungan satu sama lain melawan badai. Dukungan adalah hal yang Tuhan Yesus inginkan dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika di Getsemani saat ia menghadapi Kalvari, di kayu salib sebagai penanggung dosa dunia, dia akan mengalami kemarahan dan ditinggalkan Bapanya. Pada saat yang gelap itu, dia melihat kepada murid-muridnya, untuk kesigapan doa dan belas kasih, tapi betapa mereka mengecewakan dia, entah bagaimana melihat murid-muridnya yang sedang tidur, pasti membuatnya keterasingan Getsemani menjadi jauh lebih menyakitkan. Sahabat Suara Kasih, jika Tuhan Yesus saja mencari dukungan manusia di saat-saat krisisnya, apalagi orang Kristen saat ini yang saling membutuhkan ketika mereka menderita. Marilah kita renungkan, marilah kita meminta seseorang untuk mendoakan kita dan bersama kita, dan marilah kita bersiap sedia terhadap kesempatan untuk memberikan dukungan kita kepada orang lain yang menderita. Karena kita saling membutuhkan, seperti Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus,
Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.